Oppo NSI Porsi. Tumbuh berkembang bersama. Halo Besti Reaksi, selamat datang di Porsi. Nah, pada episode kali ini kita masuk ke episode 1 dari isu, yaitu bincang isu. Dan kita akan membahas suatu topik yang emang belakangan ini lagi hangat banget diperbincangkan, sangat hangat di media sosial, apalagi di Twitter. Banyak banget yang lihatnya sebagai langkah terbesar-besar dan juga cuma tren saat. Pasti pada tahu nih lagi ngebahas tentang apa, itu tentang pernikahan ini. Nah, oleh karena itu untuk mendiskusikan topik tersebut yang kayaknya bakal seru banget nih dibahas dari Katakan dua mahasiswa dari jurusan biologi bersama Kak Natasha dan juga dan saya Rifa. Nah, kita tuh akan mengulik tentang pernikahan dini ini nggak cuma diskusi aja tapi juga dari segi biologis. Oke, kita mungkin sebelum lanjut ke segmen selanjutnya kita bisa memunculkan dulu tentang berita-berita yang membahas tentang pernikahan ini yang sedang hangat saat ini. Nah, apalagi yang lagi hangat nih tentang Gus Rizan dan juga Siva Kamila. Kamila ya, yang memang gitu hangat banget ya dibahas. Heboh banget ini ya. kayaknya lagi dibahas nih. Mungkin yang pertama karena Gus Rizannya ini 19 tahun dan emang influencer ya. Iya. Terus juga tokoh agama dan Kak Syifa Kamilanya juga masih 17 tahun ya, yaitu emang di bawah usia dari pemerintah sendiri untuk pernikahan dini. Mungkin bisa dibahas lagi lebih lanjut, kenapa sih Gus Rizan dan Syifa Kamila ini bisa di-highlight banget dari pernikahan dini yang lainnya gitu. Yang pertama mungkin dilihat dari faktor keturunan keluarga mereka gitu ya. Iya, betul. Dimana biasanya para ulama gitu ya, kayak Gus gitu. Iya, Gus apalagi Gus. Mungkin ya. Biasanya kan mereka itu pasti menghindari sekali perjinahan, pacaran kayak gitu-gitu. Iya, betul. Jadi mungkin mereka tuh langsung memilih jalur halal aja. Faktor background Ya, juga agama. ya. Kemudian kalau dilihat nih kakaknya Kamila Syifa juga, Kaila Nadira itu waktu itu sama menikah di usia muda. Jadi itu kayaknya udah jadi kebiasaan keluarga. Tradisi Ya, kali ya, tradisi dari tradisi keluarga Jadi mereka. netizen juga bisa beranggap itu kebiasaan keluarga, mana mereka influencer lagi. Iya. Keluarga dan influencer. Iya, jadi banyak sekali disoroti oleh Ya, jadi netizen-netizen. mungkin disoroti ya karena hal tersebut. Dan Karena influencernya juga sih ya, yang harus ditekankan di sini tuh. Jadi masyarakat yang lain juga pada lihat kayak ini influencer Gus lagi. iya, berarti Udah nikah gitu sama Betul. yang di bawah umur. Iya. jadi takutnya mungkin netizen yang beranggapan kalau hal ini negatif tuh ngelihatnya kayak ini udah influencer, kita pasti ngikutin, orang-orang pasti ngikutin, tapi malah ngikutinnya di luar undang-undang kan. Iya, Betul, betul. harusnya yang jadi panutan ya. Iya. Di highlight banget kan. Iya. Nah, berdasarkan hal tersebut nih, berdasarkan tentang Gus Rizan dan juga berita-berita yang tadi udah kita munculkan, apa sih sebenarnya faktor pendorong yang paling utama dari kasus-kasus ini gitu? Dari pernikahan dini ya, yang pertama itu dilihat gitu ya, dari banyak sekali ya, padahal masyarakat di luar sana juga yang udah melakukan pernikahan dini. Cuma mereka itu kurang tersoroti karena mereka bukan influencer. Padahal kalau dilihat di layar belakang gitu, wah itu sudah marak sekali yang pernikahan dini. Yang pertama itu dilihat dari faktor pergaulan bebas mereka. Itu banget ya. sekarang semakin majunya teknologi zaman gitu ya, semakin bobrok juga ya para pergaulannya. Gede banget. Iya, betul. Faktor nomor satu. Terus Gak bisa menjaga diri mereka, malah terjerumus. Kemudian dari parenting orang tuanya juga mungkin bisa jadi faktor dari terjerumusnya ke pergaulan bebas, dimana kurang pengawasannya dari orang tua, mungkin karena mereka sibuk kerja, iya. melihat anak-anaknya. Iya, Pasti berkesinambungan sih. Yang pertama Iya, pergaulan, terus parenting dari orang tua, karena emang pergaulan tuh pasti berkesinambungan sama parenting orang tua. nggak? iya betul. Iya, sebenarnya edukasi seks dari kecil juga harus diperlukan. Kan kebanyakan orang tua zaman sekarang tuh kayak jangan ngomongin itu Tabu bukan ya, ranahnya. orang tua. Iya. Masih tabu sekarang tuh. Makanya harus diperkenalkan gitu dari kecil. Kalau dari Dokter Boyke, kalau ada yang nonton itu katanya dari SD juga sebenarnya harus diperkenalkan. Misalkan nih kita mau cebok anak yang masih kecil, kita juga harus minta izin. Maaf ya, vaginanya dipegang atau penisnya dipegang. Nah itu juga secara frontal kita berbicara seperti itu ya gak apa-apa. Setiap orang tuh Betul, ya, orang tua bicara bisa bikin istilah sendiri karena Iya. Iya, hal betul. yang tahu juga gitu yang juga hatam bisa gitu ya. Padahal sebenarnya itu penting sekali ya, pengenalan awal Iya. sebenarnya buat edukasi bagi anak tersebut. Terus selain itu juga kita bisa
show up gitu, parenting si orang tuanya. Misalkan nih cewek dan cowok saling bermesraan gitu, Iya. ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Berarti menunjukkan bahwa cewek dan cowok itu nggak apa-apa kalau saling sayang dan saling cinta gitu. Tapi harus diedukasi lagi bahwa eh, bisa kayak gini tuh ya kalau udah dewasa gitu. Iya. Baik dari sisi agama, baik dari sisi umur biologis yang mungkin nanti akan dibahas, itu emang harus diedukasi lah intinya. Iya, dari betul. segi manapun. Oh iya, satu lagi nih, ada yang penting, teknologi zaman sekarang Iya, ya. betul, Teknologi, Pertama pergaulan, parenting orang tua, teknologi, apalagi zaman sekarang anak-anak kecil ya udah megang HP, tiktokan, informasi kamu megang dilahap. Iya, siapa yang punya betul. teknologi? Iya. Benar. Mana kalau di internet tuh kan mau kita nyari apa-apa tuh langsung ada semuanya gitu ya. terbatas kan. Iya, betul. Internet gak akan milih-milih nih yang nonton anak kecil atau enggak. Iya, Bisa nyari Iya, juga bakal informasi. sama. Emang berkesinambungan nih. Yang pertama tuh dari parenting orang tua ya. Ya, berarti harus pengawasan juga gitu Pengawasannya dari lebih orang. intensif lah. Selain 3 faktor tadi, ada faktor lain lagi gak? Atau emang yang 3 ini emang utama banget nih? Bisa dilihat dari lingkungannya juga sih sebenarnya, pertemanan gitu ya, pertemanan dan pola pikir orang tua yang tadi yang masih kuno gitu. Kayak ini ngapain belajar kayak gini, nanti juga kamu tahu sendiri. Nah, dari kata tahu sendiri juga itu sebenarnya hal yang tabu. Harusnya orang tua juga harus tahu gitu, mengedukasi dari orang tuanya sendiri. Jangan kayak yaudah kamu belajar sendiri, itu salah besar. Iya, karena si anak mungkin malah kan karena disuruh Kepo ya. belajar sendiri kepo, tapi salah mencari informasi. Ya, berarti nomor 1 nih emang parenting Iya, orang tua. betul. Terus yang emang pola pikir kuno dari orang tua ini juga emang benar-benar berimpact ya ke anaknya, karena ada beberapa yang tradisi orang tuanya tuh mewajarkan kalau misalnya anaknya menikah di bawah usia, atau mungkin karena faktor agama atau lain sebagainya, tapi kan gak memikirkan faktor biologis buat si anak tersebut. Iya, gitu. betul. Karena kurang pengetahuannya tadi. Benar. Berarti emang 5 faktor utama ini. Yang pertama dari pergaulan, terus parenting orang tua, dari teknologi, lingkungan, dan juga pola pikir yang kuno dari lingkungan dan keluarganya. Ini emang harus banget sih untuk dampak untuk faktor pendukung dari pernikahan ini ya. Iya, betul. Oke, dari adanya faktor pendukung ini memang pasti kelihatan banget sih kalau pernikahan ini banyak banget dampak Ya, negatifnya. udah kelihatan Negatif gitu sih, ya. nggak ada positifnya sebenarnya ya. Kalau menurut Besti ini sendiri dampak negatifnya apa sih yang paling ketara buat Boleh nih. pernikahan ini? Oke, ini kalau dilihat dari pernikahan dini gitu ya, dimana pasti karena umurnya juga masih kurang dari batas yang seharusnya gitu. Kalau dilihat dari sisi biologisnya kan kata tadi sisi biologis ya udah dimention biologis. Nah, dimana umur biologis apa? Ya, umur biologis seorang wanita itu sebenarnya dari umur 19 sampai 21. Bukan maksud umur biologis yang seperti apa ya. Maksud di sini tuh umur biologis yang kesuburannya atau organ reproduksi udah Ya, untuk melakukan udah siap reproduksi. dibuahi gitu. Soalnya kalau dilihat itu gitu ya, dari kurangnya umur biologis, pertumbuhan si perempuannya itu masih melakukan pertumbuhan, di mana rahimnya juga masih belum siap gitu kalau dibuahi. Kemudian dari postur si panggulnya juga belum matang banget gitu ya buat melakukan persalinannya nanti. Nah, itu sangat berpengaruh banget gitu. Apalagi kalau perempuan itu masih masa pubertas gitu ya, ini udah melakukan ya pasti pubertas kan emosionalnya itu masih kurang stabil gitu ya. Ya, di biologi itu ada yang disebut dengan hormon kortisol. Nah, di mana hormon itu tuh yang sangat mempengaruhi keseimbangan tentang mengatur stres di seseorang itu ya. Ada stresnya gitu ya. Ya, Stres kan, manusia. ya betul kan kalau melakukan pernikahan gitu ya, berumah tangga, otomatis kan tanggungannya juga bukan diri sendiri lagi. Ada yang harus mengurus suaminya gitu ya, belum lagi Tekanannya sana iya, sini lah ya. tanggung jawabnya lebih. Jadi sih kalau Ya, pernikahan itu betul. pasti stresnya bakal meningkat, apalagi awal-awal pernikahan. Ya, betul. Memicu hormon Kortisol. kortisolnya yang akan semakin meningkat kan. Ya, karena stresnya udah meningkat gitu ya, udah banyaknya tekanan dari mana-mana sehingga hormon kortisolnya akan naik gitu. Nah, ini juga bakal berpengaruh ke Hormon hormon estrogen. estrogen. Apa tuh hormon estrogen? Nah, hormon estrogen itu salah satu hormon yang sebenarnya itu dihasilkan dari otak gitu. Jadi otak menyuruh pituitari untuk menghasilkan hormon estrogen. Nah, karena tadi udah banyak pikiran, tekanan sana sini, jadinya stres. Berarti kan dapat menghambat si hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini salah satu hormon yang
apa ya? Jadi Untuk dia tuh tumbuh. siap atau enggak gitu si rahimnya gitu. Dilihat dari hormon estrogen ini. Kalau misalkan hormon estrogennya sedikit yang diproduksinya, berarti rahimnya juga belum siap untuk dibuahi. Berarti emang dampak negatif dari pernikahan ini emang benar-benar kerasa buat si Kerasa hormon banget. estrogen Iya, ini betul. ya. Iya. Yang memicu yang hormon kortisol tadi kan. Iya. Selain daripada memicu kepada hormon estrogen, dampak negatifnya kalau dari sisi biologisnya sendiri ada apa? Apa Bes? Mungkin kalau kan tadi udah dijelasin ya pada saat tahap reproduksinya bagaimana gitu ya, banyak sekali pengaruh negatifnya gitu ya karena belum kesiapan secara biologisnya gitu. Kemudian apabila sudah terjadi kehamilan gitu ya, banyak sekali kasus-kasus yang usia muda atau mungkin dilihat dari yang orang-orang yang hamil di luar nikah gitu ya, rata-rata di usia muda itu banyak sekali rentan keguguran karena belum siapnya tadi. Jadi nyebabin Organnya juga belum siap ya. nyebabin keguguran, kemudian pada saat tahap kehamilannya juga mungkin akan terjadinya tekanan darah tinggi gitu saat berpengaruh juga berpengaruh terhadap si tekanan darahnya. Nah, iya. emang jadi terlepas dari sisi positifnya mungkin emang pasti ada ya yang akan gimana pun juga pasti ada yang Pasti dari sisi agama, tapi ternyata emang dari sisi dampak negatif dari biologisnya loh, biologis emang kita tubuh Betul. kita sendiri itu lebih banyak daripada sisi negatif. Iya. Iya, Ya, dari sisi sebenarnya positifnya mungkin ya. iya, ada satu lagi. Kebanyakan nih ya, yang hamil di luar nikah itu dia nggak tahu kalau dia udah hamil. Kebanyakan Iya, udah betul. taunya tuh udah sebulan atau 2 bulan. Iya, soalnya emang nggak aware. Iya, Jadi betul. bakal hamil. Iya, jadinya bakal berpengaruh pada nutrisi ibu dan si anaknya Iya. gitu. Jadi kebanyakan banyak yang lahir stunting atau Iya. enggak yang malnutrisi ketika di hamilnya gitu. Karena emang si ibunya nggak aware kalau dia Iya, tidak menjaga ya karena tidak tahu itu Ya. gitu. Kemudian karena si ibunya juga masih mengalami pertumbuhan gitu ya, masih butuh nutrisi yang cukup juga. Ini ditambah udah ada janin, jadi di situ kayak ada perebutan nutrisi antara si ibu sama si janinnya itu. malah jadi nutrisi buat janinnya nggak tercukupi, nutrisi buat Iya. ambil oleh janin katanya. Ibarat kata nih ya, lotek cuma sepiring harus dibagi 2 gitu. Nah, iya. Iya, dalam persiang-siangnya kayak gini nih. Enak banget nih. Iya. Jadi lama ya. Iya. Berarti emang dampak negatif ini banyak banget. Yang pertama dari pengaruh ke hormon estrogen yang kehamilannya, terus tekanan darah, terus emang memicu keguguran tuh, faktor keguguran lebih tinggi. daripada biasanya. Terus yang tadi juga Malnutrisi dan malnutrisi dan stunting. stunting. Wah, ternyata emang dampak negatifnya lebih banyak dari dugaan aku nih, Bes. Iya, Oke, karena kita udah ngebahas tentang faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampaknya emang di Indonesia nggak ada aturannya kalau misalnya pernikahan. Nah, fun fact-nya sebenarnya udah ada. Oh, Dari ada. tahun 74 sebenarnya udah ada. Dari tahun Iya. 74 Iya, ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019. Nah, itu tuh ada perubahan, mungkin ada adaptasi ya dari peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Nah, cuman di sini ada ambiguitas gitu terhadap peraturannya di sini karena kurang punishment-nya juga. Iya. kita tampilin dulu bukunya. Nah, iya bisa dilihat juga ya sebenarnya di sini adanya ambiguitas terhadap peraturan ini. Iya. Emang sih kalau misalnya dibaca-baca kan emang perkawinan ini hanya diizinkan apabila pria dan wanita udah mencapai 19, tapi ada dispensasi nih. Iya, nah ini Harus tuh di-highlight sebenarnya dispensasi yang apa sih yang boleh tuh. bener, Iya, bener betul. banget. Jadi banyak juga nih yang emang netizen atau kita nih yang emang berpikiran negatif terhadap pernikahan dini ini, menjadikan ini sebagai salah satu kegeraman ya Iya. pemerintah, karena emang nggak kurang tegas mungkinnya di UU itu terhadap apa sih dispensasinya, Iya. cakupannya. Sebenarnya pemerintah pengen menekankan tingkat ini ya pernikahan dini, cuman peraturannya juga di sini ambigu gitu. Iya, itu Belum Harus lebih menekankan. ditegasin Iya, gitu ya. betul. Punishment-nya juga apa? Iya. Paling punishment sosial doang ya. Iya, Yang betul. lebih kerasa sama benar, si penderitanya gitu. Soalnya kalau dilihat di negara Aceh gitu, di kota Aceh gitu ya, yang menganut peraturannya tuh sangat Peraturan Islam Islam ya. banget, Iya. karena punishmentnya yang tinggi gitu ya, yang melakukan zina kan sampai dirajam gitu. Iya. Nah itu kurang gitu ya, masih si masyarakat itu takut karena ada punishment itu. Nah beda, Pernikahannya sedikit ya. iya, nah beda lagi sama di kita karena gak ada punishment yang yang bikin jera gitu ya. Jadi masih banyak nih orang-orang yang lolos ya dari Iya, pernikahan benar. Jadi dini terlepas itu. dari Aceh Iya,
potongan Islamnya banyak, maksudnya adalah poinnya itu ke punishment Punishment-nya, pedasnya. Iya, tuh. iya. Selain itu juga sebenarnya dari pergaulan yang lihat nih, remaja-remaja sekarang kan ini ya FOMO terhadap FOMO. budaya barat Iya. gitu. Gitu Nah kan. harusnya ada komitmen nih terhadap pemerintah, menteri agama, dan terhadap remaja-remajanya juga gitu, orang tuanya juga gitu. Gitu. Jadi harus mensaring-saring juga budaya barat itu. Emang Gen Berpengaruh. Gen Alpha ini nggak terlepas dari kata FOMO ya. Iya, betul. betul. Dan FOMO ini nggak cuma FOMO ke hal positif masalahnya. Jadi emang harus itu balik lagi ke yang pertama sih, itu edukasi orang tua ya, parenting yang sangat-sangat penting. Nah, dari segala hal yang udah kita bahas tadi, dari hukum pemerintah, dari faktor pendukung, dan dari dampak negatifnya nih, solusi yang bisa jadi langkah preventif buat mengurangi adanya pernikahan dini itu apa ya kira-kira? Sebenarnya yang udah kita highlight dari tadi ya, Iya. yang paling yang paling utama tuh benar-benar edukasi, apalagi kita nih dua orang ini sebagai mahasiswa biologi yang tentunya mungkin bisa ngerti lah Ya, terhadap lebih paham. basicnya, iya ada Ya, basicnya ya. gitu. Tentunya harus bisa mengedukasi orang-orang di sekitar gitu. Apa sih dampak negatifnya? Apa sih sebenarnya nggak ada, kalau bisa dibilang nggak ada dampak positif ya kalau berbicara di Segi biologi. Ya, kalau dari sebenarnya. segi biologis betul. Iya, jadi kita juga harus berkomitmen gitu terhadap peraturan yang udah ada sebenarnya. Benar. Menurut kalau menurut aku pribadi juga itu komitmen yang paling penting. Iya, Komitmen betul. antara pemerintah, antara mungkin masyarakatnya, Menteri terus agama itu juga pokoknya sih. semua elemen yang ada di Harus negara emang bersatu bakal gitu. bersinergi, Iya, bersinergi, bersinergi. ya harus kayak gitu. Terus emang edukasi itu nomor satu, edukasi ke orang tua yang terutama ya. Iya, betul. Apalagi nih kita mau coba lihat berita sih dari Novita Hardini itu memang pencegahan salah satunya perkawinan anak sendiri itu dengan adanya bikin SOP. Semua elemen itu membuat SOP untuk perkawinan usia anak. Jadi ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, dan pengadilan agama, juga beberapa pihak terkait lainnya. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu solusi dan langkah preventif ya. Iya, betul. Sebenarnya adanya peraturan tadi juga udah bagus, cuman ya pertegas aja ya. Lebih dipertegas aja. Syaratnya mungkin ya dispensasi yang tadi dimaksud itu maksudnya apa gitu. Betul, itu betul. Oke, ternyata udah kerasa banget nih kita udah membahas tentang pernikahan dini ini, nggak tahu udah berapa menit ya, kayak udah Wah, kayak berbentar sih, tapi iya betul. tapi ternyata waktu sudah menunjukkan pukul sekian. Jadi kita langsung closing aja nih mengenai episode 1 segmen bisu kali ini. Gimana? Ini pertama kali Ya, bisu nih, ini bisu episode pertama guys, jangan lupa untuk terus nonton Terus nonton guys. ya nanti bakal ada hal yang menarik ya. Iya, betul. lainnya nih, nanti kalian bakal ngeliat Lebih kakak seru kakak lagi, ini. lebih gokil lagi. Karena kakaknya ini emang spesialis banget guys, belum Mantap. Stay connected di media sosial kami, yaitu di Instagram, LPMDAC_, dan juga di TikTok kami. Dan kalian juga bisa DM kalau ada hal-hal yang ingin dibahas atau topik yang pengen kita kupas bareng-bareng diskusi di LPMDAC. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Dan jangan lupa untuk terus pantengin semua sosial media reaksi, karena di selanjutnya akan ada podcast yang lebih seru dan gak cuma tentang satu aja nih. betul. Ternyata dari reaksi ini bakal banyak banget segmen lainnya yang gak mungkin kalian lewatin. Sayang banget kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Bye. POPO NSI Porsi. Tumbuh berkembang bersama.